Halo, selamat siang. Bisa saya mulai kan ya? Oke, saya mulai. Ya, jadi kemarin kita sudah ngomongin tentang eh, bagaimana sediaan oral itu masuk ke biofarmaseutika, sediaan oral. Bagaimana si obat itu melalui tubuh. Bagaimana fisiologis kita menerima suatu obat itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi udah ini adalah bagaimana melewati membran, bagaimana transport antar perlewatan obat melalui membran. Karena itu adalah kunci penting berapa jumlah obat yang bisa menembus. Dan kemudian kita juga udah membahas karakter fisiologi yang bisa mempengaruhi eh, bioavailabilitas. Nah, sekarang kita ngomongin masalah aspek formula, aspek sediaannya sendiri eh, tentang formulasi sediaan oral yang nantinya berpengaruh pada bioavailabilitas. Jadi kita akan menyebutnya dalam oral drug delivery system (ODS). ODDS, sorry. Jadi, oral drug delivery system itu adalah rute pemberian obat secara oral. Nah, rute oral telah menjadi rute terpopuler yang berhasil digunakan untuk pemberian obat terkontrol. Jadi, kita bisa mengarahkan si obatnya itu apakah mulai terdisintegrasi di lambung atau memang sudah habis terdisintegrasi semuanya di lambung atau bagaimana. Karena kita nantinya akan memikirkan berapa jumlah obat yang masuk. Nah, rute oral menjadi rute yang favorit itu karena satu, kenyamanan dan kemudahan administrasi, artinya mudah dan nyaman untuk dikonsumsi si obat itu. Dan kemudian fleksibilitas yang lebih besar dalam desain bentuk sediaan. Oke, jadi lebih gampang membuat obat dalam bentuk tablet, sirup, suspensi, emulsi, em, obat larutan atau obat solid itu mudah melalui rute oral. Kemudian kemudahan biaya produksi dan biaya yang rendah dari sistem ODDS. Ini yang membuat rute ini paling digemari. Tapi rute ini tentunya kan pasti punya kelemahan. Kalau misalnya pengobatan diperlukan dalam waktu segera, tentu pengobatan oral juga bukan pilihan yang utama. Rute parenteral bisa menjadi pilihan utama ketika obat diperlukan bioavailabilitasnya dalam jumlah yang sangat besar gitu. Kalau aspek kesegeraan biasanya diinjeksi. Kalau kalau terapi secara normal, artinya tidak terlalu urgensi, rute oral pasti akan menjadi pilihan utama. Kemudian pengembangan sediaan obat itu nantinya akan ya terkait dengan sediaan oral. Tentunya ini tidak terlepas dari pengembangan sediaan obatnya. Yang tentunya akan memberikan pengaruh adalah sifat fisikokimia obat yang berperan dalam desain sediaan obat. Lalu bahan tambahan juga akan berpengaruh terhadap absorpsi zat terapeutik dari sediaan.
Kemudian obat harus larut dalam cairan gastrointestinal sebelum diabsorpsi. Artinya, ketika kita bayangkan dalam sebuah tablet, bahan aktif itu kalau kita imajinasikan dia itu tersebar merata seperti ini. Oke, yang titik-titik itu adalah bahan aktif. Kemudian yang kita perlukan adalah bahan aktifnya bisa lepas dari si tabletnya. Jadi bisa terlepas. Entah dengan cara si matriksnya. Nah, yang bulat ini kita sebut dengan matriks tablet. Matriks tablet itu artinya yang membawa semuanya. Sehingga nanti bahan obatnya itu bisa terlepas. Entah dibuat dengan cara sedikit demi sedikit meluruh, dengan cara terdiskusi, atau bisa sekalian langsung dengan cepatnya hancur menjadi keping-keping gitu. Itu juga bisa. Nah, jadi nanti akan sangat mempengaruhi ketersediaannya. Nah, sehingga ketika kita membayangkan ini adalah tablet dan untuk menjadi suatu, sebentar saya gambar dulu. Oke. Jadi kalau kita bayangkan urutan obat itu akan seperti ini. Dari suatu bentuk yang tergabung, nantinya akan melepaskan bahan aktif yang titik-titik ini. Sehingga nantinya ketika kita membuat suatu desain obat, tentunya ada ada pertimbangannya, bagaimana sifat fisikokimianya, dan ada juga kegunaannya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan ketersediaan hayati suatu obat, maka yang paling cepat itu yaitu bisa melepaskan obat menjadi titik-titik ini adalah larutan, kemudian suspensi, kemudian kapsul, baru tablet dan tablet salut. Oke, bayangannya gini. Larutan itu adalah bentuk yang sudah titik-titik ini. Kemudian suspensi itu adalah granul yang membawa titik-titik kayak gini. Kemudian kapsul. Kapsul itu adalah suatu pelindung, ya, cangkang yang di dalamnya ada obat dalam granul-granul. Ya. Dan dia perlu untuk mendegradasi dulu si cangkangnya, baru nantinya akan terlepas dan akan menjadi bentuk ini. Kemudian tablet adalah bentuknya seperti ini. Kalau tablet tentunya dia akan memerlukan waktu yang terintegrasi dulu, ada difusi dari matriks tabletnya, dan baru nanti kemudian akan menjadi bahan aktif yang terlepas. Lalu ada tablet salut. Nah, tablet salut ini hampir sama, cuma di luarnya itu ada ditambahin lagi satu lapisan yang kita sering sebut sebagai salut. Nah, itu ada macam-macam lagi. Oke. Ya, ini adalah bagaimana bentuk sediaan berpengaruh pada pelepasan bahan aktifnya. Oke, tetapi ini tidak berlaku secara umum. Kadang-kadang ada juga yang bisa lebih cepat pelepasannya dalam bentuk sediaan ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah contoh phenobarbital. Ketika dia dibuat dalam beberapa jenis sediaan. Jadi ketika phenobarbital dalam bentuk larutan, ini aqueous solution, maka dia itu nantinya akan lebih cepat ada di plasmanya dan kemudian akan turun. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk suspensi, maka dia itu nantinya akan ada delay pelepasannya.
dan Cmax ya. Ya, ini kan kita sebut Cmax ya. C Oke. Titik paling atas dari konsentrasi plasma kita sebut dengan Cmax. Cmax-nya selalu lebih rendah ketika dibuat dalam suatu bentuk sediaan yang ada suspensi ya. Kalau dibuat dalam bentuk tablet, maka bentuknya seperti ini. Cmax-nya di sini dan kemudian waktunya hampir sama dengan suspensi. Kemungkinan karena bentuk suspensi dan sama dan apa tuh? Dan si tablet itu sama-sama dalam bentuk granul yang nantinya memerlukan waktu yang sama. Cuma dia Cmax-nya lebih rendah. Kemudian ketika dia dibuat dalam bentuk tablet dan fenobarbital yang digunakan dalam bentuk acid, ya ini garam ya. Yang ini adalah garamnya dan yang ini adalah dalam bentuk asamnya. Ketika dalam bentuk garam, dia akan lebih mudah tersedia si fenobarbital dalam bentuk bebas ya. Kalau dalam bentuk asam, maka dia akan dipengaruhi oleh ionisasi yang nantinya akan berpengaruh pada adsorpsi. Artinya dalam bentuk terion dia itu akan terdelay dulu untuk diserap dan konsentrasi plasmanya akan memerlukan waktu lebih panjang gitu. Jadi ini adalah contoh gambaran perbedaan formula, perbedaan bentuk sediaan itu bisa berpengaruh pada perbedaan konsentrasi plasma atau bioavailability-nya. Jadi kita mengenal satu istilah yang kita sebut dengan CP, plasma concentration atau konsentrasi plasma. Ini adalah gambaran bagaimana suatu obat, berapa jumlah suatu obat dalam tubuh. Kita biasanya menyebutnya dengan CP, konsentrasi plasma. Ketika dia di puncak, maka dia adalah CP-max. Oke. Lalu pertanyaannya, kalau kita tahu dalam sediaan oral itu solution itu lebih baik. Apakah kita bisa memberikan larutan penorbarbital untuk mengobati sebagai terapi? Tentu saja bisa. Tapi permasalahannya, apakah larutan penorbarbital itu mudah dikonsumsi? Apakah bisa didapatkan secara umum? Apakah mudah dibawa? Apakah mudah disimpan? Sehingga membuat sediaan dalam bentuk solution, walaupun dia larut, walaupun dia kelarutannya bagus di air, itu hampir tidak mungkin dibuat dalam bentuk atau dosis form, yaitu dalam bentuk larutan. Apakah dia stabil dalam larutan saja? Tentu saja tidak. Jadi pasti ada bentuk formula seperti suspensi, tablet, kemudian kapsul yang nantinya dapat membuat dia itu lebih stabil, lebih mudah dibawa, lebih mudah dikonsumsi gitu. Misal contoh gampangnya yang sering digunakan sebagai alasan di farmaseutika dasar adalah untuk menutupi rasa pahit. Itu adalah salah satu tujuan formulasi. Jadi kita kembali ke bagaimana konsep dasar formulasi. Tujuannya adalah menutupi rasa, meningkatkan stabilitas, membuatnya mudah dibawa atau portable, kemudian apa ya, lebih nyaman dikonsumsi. Ya, itu adalah alasan dari formula. Tapi masalah yang harus kita korbankan memang adalah CP. Itu tidak sebagus kalau diberikan langsung. Tapi kita bisa mengaturnya lewat dosis. Berapa dalam sebuah dosis formnya di sini. Jadi nanti bisa dibuat dia dalam dosis yang diatur sehingga nantinya bisa memenuhi rentang terapeutik. Begitu. Jadi kalau misalnya jumlahnya kalau dibandingkan dalam jumlah yang sama seperti ini, nanti tinggal dinaikin aja kan dosisnya, bukan dosis, kadarnya si suspensi gitu kan bisa dinaikin aja supaya dapat konsentrasi yang memang diinginkan, gitu. Oke, itu adalah basic konsepnya. Untuk berikutnya, pola pikirnya harus dibawa itu dulu. Oke.
Lalu kita bahas satu persatu. Biofarmaseutika sediaan larutan. Kita bahas setiap prosesnya. Bagaimana larutan itu bisa bisa eh, bagaimana prosesnya larutan itu sampai sampai bisa diabsorpsi lewat saluran cerna. Jadi bentuk sediaan larutan paling banyak digunakan sebagai sediaan obat batuk atau demam, terutama pada anak-anak. Lalu tahap pembatasan laju biasanya adalah pengosongan lambung, terutama bila obat diberikan setelah makan. Dan bila garam dari obat, asam, diformulasi dalam larutan, kemungkinan besar akan terjadi presipitasi. Presipitasi itu terjadi eh, karena nanti akan bereaksi dengan si cairan lambung. Namun, presipitat akan segera terbagi-bagi dalam bentuk yang lebih halus atau yang lebih kecil, sehingga mudah terdisolusi. Ya, jadi dari suatu presipitat yang besar itu, nantinya akan dengan cepat dia itu terbagi-bagi menjadi bentuk yang lebih kecil dan luas permukaannya lebih besar sehingga dia akan lebih mudah terdisolusi. Ini water kan ya. Misalnya ada air. Air itu akan lebih gampang menyerangnya yang luas permukaannya lebih besar kan. Sehingga nanti lebih gampang terdisolusi, setelah terdisolusi lebih mudah terabsorpsi. Jika tidak diubah menjadi garam yang larut air, maka banyak obat yang sukar larut. Sehingga kelarutan adalah menjadi salah satu faktor kunci. Ada gambarnya. Oke, sebetulnya ini sih. Jadi tahapannya adalah seperti ini. Pertama adalah disintegrasi, lalu menjadi sebuah granul, dan kemudian menjadi fine particle. Nah, ini yang kita sebut butiran lebih halus. Ketika menjadi lebih halus, maka dia lebih gampang terdisolusi. Karena lebih gampang terdisolusi, maka dia akan lebih mudah masuk ke vaskularilisasi. Ya. Oke, kita kembali lagi. Oke. Pelarutan obat dapat dilakukan dengan menambahkan konsultan. Artinya, untuk membuat suatu sifat fisikokimia dari obat yang sukar larut, maka kita mau nggak mau membuatnya dalam formulasi. Artinya kita mengaturnya dalam formulasi, jadi bahan tambahannya, yaitu bisa ditambahkan konsultan dalam bentuk alkohol kah, PEG, atau surfaktan. Jadi PEG ini, kalau PEG itu adalah polyethylene glycol, dia itu punya bagian etilen yang panjang yang nantinya bisa menyelabuti si bahan yang kurang larut, dan kemudian dia ada OH dari si glikolnya yang punya banyak rantai OH yang nantinya bisa menangkap si air sehingga dia dapat meningkatkan kelarutan obat. Surfaktan bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan menjadi jembatan dia. Jadi ini adalah opsi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan proses disolusi dari suatu obat. Kemudian masalah utama dari sediaan larutan adalah stabilitas fisik dari obat yang terlarut. Setelah dia dalam bentuk yang mudah larut. Nah, ini dalam sediaan ya. Nantinya masalahnya adalah stabilitas fisiknya, karena ketika dia sudah melarut baik, kadang-kadang dia akan membentuk suatu gumpalan. Ya, dia akan bergabung antar molekul yang kecil-kecil ini. Dia akan membentuk suatu agregat. Nah, ini memang sering terjadi. Ini adalah alasan kenapa kadang-kadang kadang-kadang larutan, bukan suspensi sih. Kadang-kadang larutan itu nantinya akan membentuk suatu caking gitu. Lalu kita lanjut ke suspensi. Ya, tadi adalah larutan ya. Larutan itu ada dispersinya benar-benar harus larut itu, harus apa ya? Ya memang mencampur dalam ukuran yang sangat kecil gitu. Nah kan kalau suspensi dia itu ada ukuran partikelnya lebih besar daripada larutan ya. Jadi dia itu sebetulnya kecil juga, tapi lebih besar bentuk
butiran partikelnya daripada yang larut. Yang larut itu benar-benar tidak bisa terlihat, jadi dia antar molekulnya yang saling berikatan. Tapi kalau suspensi, dia itu adalah partikel yang terdispersi secara kecil di dalam si larutan. Jadi suspensi diformulasikan baik untuk memberikan tingkat efisiensi absorpsi kedua setelah larutan. Jadi dia itu grade-nya lebih di bawah si larutan. Kemudian yang menjadi faktor pembatasnya itu adalah disolusi dalam absorpsi obat suspensi. Disolusi obat suspensi dapat dipercepat jika menggunakan serbuk yang sangat halus. Artinya semakin halus serbuknya, suspensi ini adalah solusi ketika obatnya tidak bisa larut dalam pembawah, tapi bisa dikecilkan ukurannya dan dibuat menjadi dispersi yang sangat halus atau micronize. Atau yang lebih advance-nya lagi sekarang adalah dibuat menjadi bentuk yang sangat kecil sampai nano. Tapi suspensi itu ya biasanya sampai micronize sih. Oke, kita lanjut dulu. Jadi biofarmaseutika suspensi itu perlu memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh pada bioaksesibilitasnya. Satu adalah ukuran partikel. Kita ingat lagi di sini. Semakin kecil ukuran partikel, semakin mudah dia terdisolusi, semakin mudah juga dia akan terabsorpsi. Gitu. Lalu ada penambahan zat pembasah. Oke. Ketika kita membayangkan suatu bentuk, titik-titik ini adalah partikel, tapi mungkin saja kenyataannya adalah ketika kita zoom, mungkin kenyataannya adalah seperti ini. Dia adalah sebetulnya ada bongkahan molekul partikel yang punya celah-celah pori yang bisa diberikan atau dimasuki oleh air. Jadi air itu nanti akan menyerang sini, kemudian menyerang celah-celahnya. Oke, air ini nantinya akan mengisi segala ruang dan sisi-sisinya dia. Jadi intinya adalah semakin banyak sisi dari ukuran partikel, luas permukaannya semakin besar dan semakin mudah dia terbasahi. Lalu kalau masalahnya adalah dia dalam bentuk yang susah terbasahi, biasanya bisa dilakukan dengan penambahan zat pembasah. Dan kemudian memilih bentuk kristal. Jadi memilih bentuk kristal yang kisinya tidak terlalu kompak. Jadi kalau terlalu kompak, tentu saja dia akan susah terbasahi. Kalau kristal amorf itu akan lebih susah gitu. Jadi kita perlu memilih bentuk kristal dari si sediaan suspensinya. Kemudian viskositas. Viskositas adalah faktor lain di mana ketika kondisinya ini terlalu kental juga kurang baik, kalau terlalu encer juga kurang baik. Terlalu encer biasanya akan sangat mudah dia itu bertumbuh, akan mudah dia kestabilannya kurang baik karena banyak air. Kalau terlalu encer, kalau terlalu pekat dia akan cenderung kalau viskositasnya lebih encer, maka dia itu nantinya akan kalau encer dia itu nantinya akan akan stabilitasnya buruk. Kemudian kalau terlalu kental dia itu nantinya akan sangat susah terbasahi. Jadi disolusinya akan lebih lama. Jadi akan ada suatu optimasi di sini. Viskositas akan ada optimasinya, penambahan zat pembasah, kemudian ukuran partikel juga kalau semakin kecil semakin bagus gitu. Ya kebalik ya. Kebalik kayak gini kan. Semakin kecil ukuran partikel semakin bagus. Oke. Nah, ini adalah contoh dari konsentrasi dalam bentuk suspensi. Jadi yang G itu adalah yang micronize, yang F itu adalah conventional drug. Jadi conventional drug itu dalam bentuk yang ukuran normal ya. Kemudian ketika dikecilkan ukurannya, maka dia akan memiliki
eh, konsentrasi di serumnya lebih tinggi daripada yang bentuk normal ya. Sehingga kita bisa bisa melihat di sini phenytoin itu akan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, dia itu akan semakin besar yang bisa terserap. Jadi nantinya itu dilihat dari area under curve dari si serum level, yaitu adalah 40 untuk yang konvensional dan 66 untuk yang micronized. Area under curve itu adalah yang ini. Jadi ini yang disebut dengan area under curve. Oke. Ya. Bagaimana cara ngitungnya? Ini adalah perhitungan luas secara geometri. Silahkan dipelajari ada matematikanya pasti. Oke. Kita lanjut. Tadi ada larutan, ada suspensi, dan sekarang kita ke kapsul. Nah, kapsul tentunya masalahnya adalah cangkang ya. Cangkang kapsul itu biasanya menggunakan gelatin. Cangkang kapsul gelatin keras, harus pecah dengan cepat lalu mengeluarkan isinya di cairan gastrointestinal. Kemudian, dengan penghancuran cangkang kapsul, massa serbuk di dalamnya harus segera terdispersi dengan cepat dengan jumlah luas permukaan yang lebih besar pada cairan gastrointestinal. Lalu dispersi mempengaruhi laju disolusi dan tentunya juga bioakuabilitas. Jadi sehingga faktor pentingnya adalah perlu diluent atau excipient yang cocok untuk formulasi sediaan kapsul, terutama untuk obat yang hidrofobik. Jadi gambarannya kalau kapsul itu ada seperti ini kan, di dalamnya itu ada butiran-butiran gitu, sehingga dia itu nantinya akan mudah. Oke. Oke, jadi sampai mana tadi? Jadi perlu diluent atau excipient yang cocok untuk sediaan kapsul. Kemudian kemudian nih dari sini ini adalah gambaran bagaimana si cangkang kapsul ketika si obatnya langsung dimasukkan dan ada diluent. Oke, ya ini yang obatnya saja. Oke. Diluent itu adalah kayak zat penambah pembasahan. Oke. Jadi ketika kita menambahkan suatu diluent, maka dia akan bentuknya seperti ini. Jadi sorry, salah lagi. Oke. Ini yang isi diluent, ini yang obatnya saja. Jadi persen yang tidak terdisolve atau tidak terbasahi itu akan lebih besar pada yang tidak ditambahkan diluent. Tapi bagaimana dengan proses hidros? Ini akan nantinya berhubungan dengan disolusinya. Lalu bagaimana dengan absorpsinya? Tentunya akan ada faktor lain, ada penembusan membran. Tapi intinya di sini adalah ketika sudah dalam bentuk cangkang kapsul seperti ini, dan kemudian cangkang kapsulnya sudah mulai pecah, maka bahan obatnya akan terlepas dan nantinya akan menunggu dan terbasahi sehingga nantinya bisa melewati suatu membran gitu. Jadi dia itu akan dipengaruhi faktor setelah dia terlepas ini. Bagaimana nasibnya supaya bisa terdisolusi? Di sini kan ada bagaimana supaya si
air itu bisa membasahi partikel-partikel ini dan nantinya bisa terbawa masuk lewat difusi membran, gitu. Lalu kita lanjutkan, tadi ada kapsul, sekarang adalah tablet. Ya, jadi masalah tablet tentu adalah bagaimana dia melepas dari materinya. Tablet Kempa lebih banyak menghadapi masalah bioavailabilitas, terutama karena luas permukaan yang kecil. Jadi gini, bayangkan kalau sebuah tablet itu porinya sangat halus dibandingkan dengan suatu tablet yang porinya itu lebih kasar. Tentunya pori yang lebih kasar lebih gampang terbasahi daripada yang halus. Kalau halus kan air susah masuk, nggak ada porinya. Nah, ini akan berpengaruh pada luas permukaannya. Jadi perlu waktu untuk terdisintegrasi, yang memberikan waktu untuk terdisintegrasi itu berhubungan dengan luas permukaan yang lebih besar. Dalam biofarmastika sedia tablet, faktor-faktor yang berperan dalam pemecahan tablet menjadi granul dan seterusnya itu dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi pengikat, lalu ada zat disintegran, ada diluennya, ada lubrikannya, ada hidrofobisitas dari obatnya itu sendiri, lalu ada metode fabrikasi yaitu granulasi basah, kering, atau Kempa langsung, dan kemudian ada zat pewarna dan penyalut yang digunakan. Jadi semuanya ini nantinya akan berpengaruh. Coba kita lihat ya. Kembali lagi ke gambar tadi. Jadi tablet itu masalahnya adalah melalui banyak step. Tapi keuntungannya si tablet itu sangat stabil. Karena dia dalam bentuk kompak yang memerlukan proses yang lebih panjang untuk kehilangan kestabilan. Begitu pula ketika dia diberikan lewat saluran cerna, dia nantinya akan perlu tahapan yang lebih panjang. Kalau dia itu dalam bentuk larutan, tentunya sudah dalam bentuk fine particle. Kalau dia dalam larutan, kemudian suspensi dalam bentuk granul, suspensi dan kapsul dalam bentuk granul, dan tingkatan yang terakhir adalah si tablet. Ya. Ini ada tingkatan prosesnya. Jadi ya ini suspensi kan gambarnya kayak gini. Sebetulnya dia itu ada granul-granul ya dalamnya. Jadi kalau solusi ya langsung seperti si fine particle-nya ini. Oke. Jadi dari sini urutan kejadian proses absorpsi dalam saluran cerna tentunya memerlukan suatu proses yang lebih panjang. Ketika dia untuk membypass proses disintegrasi dan disolusi, salah satunya adalah solution. Tapi syaratnya di sini ada kelarutan. Solubility adalah masalah utama dari solution. Tidak semua obat bisa langsung dicampurkan dalam cairan atau larutan. Oke, targetnya adalah tentu saja semakin banyak banyak yang masuk ke vaskularisasi, kemudian nanti akan melewati hepatik dulu, dikurangi jumlah yang di hepatik, baru nantinya akan sampai ke target sasaran kerjanya. Oke. Ini adalah masalah dari jenis-jenis DA.
lalu kita akan bahas masing-masing. Intinya, si semua sediaan itu nantinya akan memiliki masalah tersendiri. Sehingga kita akan membahasnya dalam bentuk bagaimana si obat itu tersedia dalam suatu sediaan. Nah, itu yang kita sebut dengan matriks pembawa atau DDS. Jadi oral drug delivery system. Jadi akan ada suatu sistem. Tujuannya adalah meningkatkan disolusi. Matriks konvensional ini adalah yang paling umum dibuat dari perangkat monolitik untuk mengontrol pelepasan obat, yaitu adalah lebih mudah dibuat dibandingkan metode dengan reservoir. Reservoir itu artinya ada 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 coatnya, ada pelapisnya. Dalamnya adalah obat yang terbungkus gitu. Sedangkan kalau matrik adalah dia itu suatu lapisan atau layer yang nanti obatnya tersedia di dalamnya. Jadi ini adalah reservoir system dan matrix system. Konvensional system adalah bagian ini, di mana matrix sistemnya nanti akan melakukan pelepasan obat seiring dengan mengecilnya si matrik. Jadi matrik itu akan ikut larut oleh air sehingga nanti akan sedikit demi sedikit terlepas dan nantinya akan dapat si dissolved drug and polymer. Dalam perangkat ini artinya pelepasannya adalah bertahap seiring dengan berapa jumlah matrik yang bisa terdisolusi. Sedangkan kalau yang ini adalah kalau reservoir system, yaitu nantinya akan seiring dengan bentuk yang pengecilan dari coatingnya. Nah ini adalah salah satu contoh dari kapsul atau mikro enkapsulasi, sehingga nanti akan mengecil dan tiba-tiba langsung tinggi. Jadi kalau ketika dibayangkan bioavailabilitasnya adalah langsung seperti itu. Kalau yang ini mungkin akan lebih landai, tapi lebih panjang prosesnya. Lalu ada juga yang namanya modifier release dosage form. Jadi di sini ada yang sifatnya bisa dipengaruhi oleh waktu sesuai dengan kebutuhan, yaitu adalah delay release, yaitu obat yang tidak dilepaskan segera setelah pemberian. Misalnya adalah tablet salut entrik. Lalu ada release dosage form, yaitu adalah repeat action. Jadi satu dosis dilepaskan segera setelah pemberian dan dosis kedua dan ketiga kemudian dilepaskan dengan interval yang intermittent. Jadi ketika kita melihat bentuknya akan seperti ini. Ya, kalau yang ini delay release, jadi akan panjangin. Kemudian ada yang prolonging release, itu akan seperti, ya intinya hampir sama sih. Obat diberikan dalam absorpsi jangka panjang sehingga lebih lama dibandingkan dengan sediaan konvensional. Namun implikasinya ada onset yang tertunda karena laju pelepasan lebih lambat dari keseluruhan. Jadi ada onset yang tertunda di sini. Kalau yang ini langsung delay itu tidak dilepaskan setelah, hampir sama sih. Sehingga nantinya tujuannya adalah memperlambat atau memperpanjang pelepasan gitu. Jadi kalau yang ini akan lebih seperti ini, kalau yang ini akan lebih panjang. Ya. Lalu ada sustain release, yaitu pelepasan obat yang cukup memberikan dosis terapeutik setelah pemberian dan kemudian pelepasan bertahap dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini hampir sama. Lalu ada extended release, ya, lalu dia itu akan melepaskan obat secara bertahan hingga konsentrasi plasma dipertahankan hingga tingkat terapeutik untuk menjangka waktu yang lebih panjang, yaitu adalah 8-12 jam. Sebetulnya ini adalah istilah-istilah yang intinya sama saja, mau extended, mau sustain. Cuma ada masalah diaturnya sedikit saja. Bukan diatur sedikit sih, diatur masalah satu adalah onset. Di mana saya gambar onset of action. Kemudian ada apa tuh? CP yang menjadi masalahnya.
ya. Jadi onset adalah kapan obat itu mulai memberikan efek, onset of action. Kemudian CP-nya adalah berapa rentang yang memang diperlukan untuk ini. Jadi ini adalah penjelasan dari semua jenisnya. Ada yang repeat action misalnya, berarti dia akan seperti ini pelepasan. Nah ini bisa diatur lewat formula, itu maksudnya. Control release juga sama, untuk sediaan dilepaskan dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatan konstan itu artinya nanti akan memberikan konsentrasi plasma yang tetap tidak berubah seiring waktu. Jadi ini nanti konsentrasi plasmanya akan rata seperti ini. Jadi bagaimana fokusnya tentang suatu obat, kadar suatu obat, CP dan onset yang diperlukan untuk yang bisa dipengaruhi oleh formulasi. Jadi itu adalah inti dari jenis-jenis modified release dosage form. Oke, kita bahas proses berikutnya, itu adalah proses disolusi. Disintegrasi dipengaruhi dari bagaimana dia itu bisa terlepas si matriknya ini, ya. Kemudian bagaimana proses disolusinya? Untuk dapat terabsorpsi, obat harus berada dalam bentuk larutan, dan bentuk sediaan padat harus terlarut dalam cairan gastrointestinal. Jadi, gambarannya seperti ini. Ada proses disintegrasi, pelepasan dari matriksnya, kemudian kristal obat nantinya akan terkena cairan dalam saluran gastrointestinal, dan kita akan menyebutnya sebagai disolusi kristal, lalu obat terlarut dalam cairan gastrointestinal, lalu terabsorpsi, lalu ini ada kadar obat dalam darah, dan ada obat yang memberikan efek atau menjadi metabolit atau tereliminasi. Ini adalah proses yang akan dilalui oleh obat. Nah, critical point ketika sediaan oral adalah setelah terdisintegrasi, dia terdisolusi enggak? Karena nanti akan menentukan seberapa banyak jumlah obat yang bisa terabsorpsi. Semakin banyak yang tersedia untuk diabsorpsi, semakin banyak juga yang bisa melewati ke dalam aliran darah. Proses disolusi partikel dalam gastrointestinal. Jadi ketika suatu partikel padat berada dalam saluran gastrointestinal, terbentuk suatu lapisan larutan jenuh pada permukaan partikel. Jadi ini adalah partikel padat obat. Bayangkan ini adalah tablet. Nanti akan ada suatu lapisan pelepasan yang kita sebut dengan lapisan film dari si obat. Nah, ini bisa terjadi karena ada perbedaan tegangan permukaan antara si cairan di sini. Ini cairan gastrointestinal ya di sini ya. Dan kemudian yang ini adalah barrier lumennya ya. Ini barrier lumennya. Jadi intinya adalah bagaimana si obat yang ini partikelnya nanti bisa berdifusi melalui membran. Nah, yang diperlukan adalah jumlah yang terlepas dari sini ini dalam jumlah yang banyak. Dan nantinya si tablet ini akan mengecil dan sampai menjadi satu partikel semuanya. Oke. Dan ada lapisan di sini yang kita sebut dengan lapisan difusi atau lapisan film yang merupakan larutan jenuh dari suatu larutan. Oke. Gitu. Proses ini menjadi kunci bagaimana suatu obat bisa terdifusi. Berapa banyak yang terdisolusi dan tersedia dalam gastrointestinal tract lumen nantinya akan menjadi gambaran berapa obat yang ada di aliran darah. Berapa jumlah yang tersedia di sini yang terdisolusi dalam cairan dalam cairan saluran cerna, nanti itu akan menggambarkan berapa jumlah obat yang ada di sirkulasi aliran darah. Oke. Yang menjadi dasar, mungkin masih ingat ya, itu adalah tegangan permukaan dari noise Whitney. Jadi partikel ini suatu partikel
itu nantinya Noise Whitney ya, difusi maksudnya. Jadi, suatu partikel dengan permukaan yang, luas permukaan es, itu nantinya akan memberikan suatu lapisan difusi yang tebalnya adalah H, sebagai kondisi konsentrasi steady state. Dan kemudian di bagian sini adalah konsentrasi yang bagian luarnya. Ini ingat ya, absorpsi atau absorpsi itu melalui suatu proses difusi ke sini. Tapi ada juga proses difusi dari obat ke sini. Ini adalah bagian yang lebih tinggi konsentrasinya ke bagian sini yang lebih rendah konsentrasinya. Ini kita sebut dengan kondisi disolusi atau dissolved drug. Nah, kita sebut saja DD, dissolved drug. Dari bagian sini, ini memerlukan proses yang kita sebut difusi juga. Jadi bisa dihitung berapa jumlah konsentrasi yang terlepas. Jadi bisa diperhitungkan bahwa tetapan laju difusi itu bukan, maksud saya deh, konsentrasi obat dalam pelarut atau jumlah DD-nya ini bisa dihitung berdasarkan rumus ini, bisa diperkirakan maksud saya. Kemudian parameter yang berpengaruh adalah konsentrasi obat, ya CS, dalam lapisan difusi dan konsentrasi obat dalam pelarut atau bulk. Jadi perbedaan. Kadang-kadang kita kan susah menghitungnya kalau di yang terlarut ya. Biasanya kita akan mensimulasikan dalam uji disolusi adalah CS-nya misalnya. Berapa yang tersisa gitu. Jadi itu akan menjadi suatu parameter tingkat difusi dari suatu obat. Apa pentingnya? Dari suatu tablet, kita bisa memprediksi bagaimana dia kecepatan disolusinya. Sehingga kita tahu kapan obat itu melepaskan bahan aktif. Nah, itu kita biasanya sering bukan sering, kita uji di lab yang namanya uji disolusi. Tujuannya adalah mengetahui pelepasan obat ini. Bagaimana dia, berapa waktunya yang diperlukan untuk dia itu melepaskan seluruh bagian obat gitu. Nah, itu menggunakan persamaan yang ini. Kemudian dari proses disolusi, kemungkinan yang terjadi dalam disolusi obat adalah absorpsi larutan terjadi setelah disolusi yang cepat dari partikel padat. Laju absorpsi ditentukan oleh laju difusi molekul obat dalam cairan gastrointestinal atau molekular. Kemudian ada juga absorpsi dari larutan terjadi setelah disolusi yang lambat dari partikel padat. Kemunculan obat di dalam darah ditentukan oleh ketersediaan obat dari partikel padat ke dalam cairan gastrointestinal. Jadi cepat lambatnya suatu absorpsi itu akan dipengaruhi oleh disolusinya. Kalau dia disolusinya cepat, partikelnya jadi banyak, laju difusinya akan laju absorpsinya akan ditentukan oleh molekul obat yang ada di cairan gastrointestinal. Sedangkan yang lambat itu dipengaruhi dari ketersediaan obat dari partikel padat. Oke. Jadi disolusi yang cepat itu adalah proses yang sini. Disolusi yang lambat adalah proses yang ini. Oke. Lalu faktor yang mempengaruhi laju disolusi adalah luas permukaan dan ukuran partikel, kelarutan obat di dalam lapisan difusi, lalu bentuk kristal obat, ya. Lalu ada tingkat hidrasi, kompleksasi, dan modifikasi senyawa kimia. Tujuannya adalah meningkatkan disolusi. Jadi kita coba bahas. Luas permukaan dan ukuran partikel itu nantinya kuncinya adalah di luas permukaan yang bisa bersentuhan dengan air. Semakin besar bersentuhan dengan air, semakin cepat dia bisa terdisolusi. Tingkatan luas permukaan terjadi bila ukuran partikel diperkecil, sehingga luas permukaannya menjadi besar. Obat dengan kelarutan kecil diformulasi dalam bentuk micronized. Dalam bentuk micronized atau mikrokristal yang nantinya ukurannya bisa lebih kecil. Jadi salah satu titik kritis dalam sebuah industri
untuk meningkatkan bioavailabilitas biasanya adalah dengan pengecilan ukuran partikel. Pengecilan ukuran partikel itu akan menjadi suatu advance teknologi yang ada di farmasi industrial. Oke, apa nih? Oke, saya lanjutkan. Di sini ada suatu grafik di mana ada tetap di sini parameternya adalah konsentrasi plasma, artinya jumlah obat yang ada di sebentar ini konsentrasinya di mana ya? Oh enggak, ini adalah konsentrasi yang terdisolusi. Ini adalah konsentrasi yang terdisolusi. Jadi berapa kadar obat yang ada di sini ya, yang ada di sini. Oke, itu diukur lewat berbagai jenis formulasi dan pengecilan ukuran partikel. A dan B adalah micronized powder. Kalau A adalah micronized powder yang powdernya saja, dan kemudian yang B itu adalah micronized powder dalam suatu tablet. Sehingga kita bisa lihat, walaupun dia diformulasi bentuk tablet, dia itu masih memiliki profil disolusi yang hampir sama dengan yang tanpa formulasi. Kemudian bagaimana jika dibandingkan dengan non-micronized material dalam tablet? Dia akan lebih rendah konsentrasi partikel yang terdisolusinya, lebih rendah daripada yang ukurannya micronized. Jadi di sini menjelaskan bahwa pengecilan ukuran partikel adalah hal yang penting dalam proses disolusi, bukan formula yang menyebabkan disolusi itu menjadi lebih bagus gitu. Bukan maksudnya dalam dosis form. Artinya antara tablet dengan si partikel biasa itu hampir sama di sini di rate disolusinya gitu. Kemudian ini adalah bagaimana mikrokristalin atau pengecilan ukuran partikel dalam kristal itu berpengaruh juga pada konsentrasi. Ini konsentrasi apa nih? Konsentrasi plasma kayaknya. Konsentrasi plasma. Ya. Blood sulfadiazine concentration in human following the administration of 3 gram dose. Ya. Jadi ini adalah konsentrasi plasma dari obat yang dalam bentuk mikrokristalin dengan bentuk regulernya. Kata kuncinya adalah mikro. Jadi ketika dikecilkan ukuran partikelnya, maka dia konsentrasi plasmanya lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh bagaimana ukuran partikel itu bisa berpengaruh pada disolusi rate dan pada ketersediaan hayatinya di plasma. Kemudian kelarutan obat dalam difusi. Jika kelarutan obat meningkat dalam lapisan difusi, molekul obat akan cepat meninggalkan partikelnya menuju tempat absorpsi. Kemudian, obat akan meningkatkan kelarutan untuk meningkatkan kelarutan asam di dalam lambung. Jadi, kelarutan asam akan meningkat bila pH meningkat. Karena nantinya akan terbentuk ion yang mudah larut dalam cairan gastrointestinal yang aqueous. Jadi, kelarutan itu akan dipengaruhi oleh sifat dari si obatnya sendiri. Jadi disolusi, bukan disolusi sih. Setelah dia terdisolusi dan menuju lapisan difusi, ketika obatnya dalam bentuk yang sudah kayak gini nih, udah ngambang-ngambang di sini, itu ada yang menentukan berikutnya adalah nasib si kelarutannya dia sendiri. Kalau kelarutannya dia buruk, maka nanti dia itu akan susah akan terbawa oleh air untuk terdifusi dan cenderung nyangkut di membran gitu. Itu masalahnya.
Kemudian yang berpengaruh lainnya adalah bisa dilakukan dengan meningkatkan kelarutan asam lemah yang ada di lambung. Dengan meningkatkan kelarutan asam lemah, dengan cara meningkatkan pH-nya, maka dia akan terbentuk ion yang mudah larut. Ketika dia mudah larut, maka dia eh, akan berada banyak, terdisolusinya bagus, tapi dia susah untuk terabsorpsi. Jadi kelarutan ini apa ya? Perlu optimum, bukan perlu baik, perlu optimum. Ada kondisi optimum di mana dia itu nantinya larut dalam air dan bisa terabsorpsi. Itu ada suatu kondisi kelarutan yang memang harus diatur. Kemudian ada juga cara meningkatkan lapisan pH difusi sebagai salah satu upaya. Jadi bisa menggunakan garam yang sangat larut air dari obat asam lemah atau mencampur atau menggabung zat basa dalam satu formula. Bisa juga menggunakan antasida untuk meningkatkan pH. Namun metode ini sifatnya adalah absorben sehingga penggunaannya dibatasi. Pengaturan pH untuk pelepasan obat. Nah, untuk meningkatkan kelarutan obat, tentunya meningkatkan kelarutan belum tentu meningkatkan absorpsi. Jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk optimasi. Jadi seperti saya gambarkan sini. Kelarutan boleh saja menjadi baik, tapi absorpsinya juga menjadi penting untuk dipertimbangkan. Kadang absorpsi dan kelarutan tidak pada satu titik pengaturan yang sama. Dan seperti ini. Titik optimumnya beda-beda. Kadang-kadang yang dicari optimumnya ada yang seperti ini. Yang perpotongan. Oke. Lalu masalah berikutnya adalah bentuk kristal obat. Sebagian obat terdapat dalam bentuk kristal maupun amorf. Bentuk amorf selalu lebih mudah larut daripada bentuk kristal, sehingga nantinya akan mempengaruhi bioavailabilitas. Ini adalah contohnya. Ini bentuk amorf, kemudian bentuk garam, dan bentuk kristal. Ini adalah perbedaannya, di mana plasma concentration-nya itu dipengaruhi dari bentuk kristalnya. Ada yang bentuk amorfnya, amorf itu yang random. Kemudian ada yang dalam bentuk calcium salt-nya, ada dalam bentuk sodium salt-nya. Jadi si amorf ini lebih baik plasma konsentrasi. Lalu ada tingkat hidrasi yang mempengaruhi sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi kelarutan air. Bentuk anhidrat dari senyawa organik kebanyakan lebih mudah larut daripada bentuk hidrat. Ya, kita sering melihatnya adalah trihidrat gitu misalnya, dihidrat. Dari bentuk hidrat dalam obat itu nantinya bentuk anhidrat dalam obat itu nantinya akan lebih mudah larut. Gitu. Ini adalah contohnya di mana suatu ampicillin dalam bentuk trihidrat itu lebih oke, saya lanjutkan deh. Jadi ini adalah dalam bentuk ampicillin dalam bentuk anhidrat dan dalam bentuk trihidrat. Dalam bentuk trihidrat dia itu nantinya akan terabsorpsi dan ini adalah konsentrasi plasma akan terabsorpsi lebih sedikit daripada bentuk anhidratnya. Sehingga banyak yang sekarang ampicillin diformulasi dalam bentuk anhidrat. Tujuannya adalah meningkatkan absorpsi dan mempercepat dia absorpsinya dan meningkatkan bioavailabilitas. Ini ketika dibuat dalam bentuk kapsul. Jadi dalam bentuk kapsul, bentuk anhidratnya itu akan ketika terlepas, ya ini terlepas dari kapsul kan ya, cangkang kapsul. Kemudian ketika dia terlepas, maka bentuk anhidrat itu lebih mudah berikatan dengan air dengan segera daripada bentuk trihidratnya. Jadi H2O itu lebih senang bentuk si anhidrat. Karena nggak ada air, maka dia lebih senang mengisi gitu. Tapi kalau sudah ada hidratnya, maka dia akan lebih menolak air.
Ini, ini adalah bentuk yang anhidrat. Ini adalah trihidrat. Oke, jadi di sini bedanya antara anhidrat dan trihidrat. Ini dalam bentuk kapsul. Ini anhidratnya, ini trihidratnya. Ini pada manusia. Lalu ada kompleksasi, yaitu adalah pembentukan kompleks obat di dalam cairan gastrointestinal yang mempengaruhi laju absorpsi obat. Nah, lalu zat kompleks ini bisa berupa substansi normal bagi saluran gastrointestinal, ada komponen makanan dan komponen sediaan obat. Jadi, kompleksasi ini adalah pembentukan kompleks antara si obat dengan molekul-molekul lain yang ada di gastrointestinal tract. Ini bisa dengan makanan ketika ada makanan, artinya ketika dia ada makanan bisa saja membentuk kompleks yang nantinya berpengaruh pada disolusi, bisa berpengaruh pada absorpsi. Dan kemudian ada excipient yang nantinya si obatnya itu bisa dibantu, entah dibantu untuk melepaskan atau malah bisa dihambat untuk melepaskannya lebih lama gitu. Jadi kompleks dalam substansi gastrointestinal contohnya adalah mukus. Itu adalah suatu lapisan yang ada di saluran yang ada di barier di membran dari si epitel gastrointestinal itu ada mukus. Kemudian dia itu dapat mengikat banyak molekul seperti streptomycin dan dihidrostreptomycin sehingga ikatannya mengurangi absorpsi. Gambarannya adalah seperti ini. Ini misalnya adalah tekukan Fili. Di sini ada mukusnya. Nah, ketika di sini ada mukus, maka si obat yang mau menembus itu akan nyangkut di mukusnya dan nggak bisa terabsorpsi. Jadi dia nyangkut, nggak bisa terabsorpsi. Kemudian bisa juga dalam bentuk garam empedu yang berinteraksi dengan obat. Ya, misalnya ada glucuronida, yaitu nantinya akan berikatan dengan neomycin dan kanamycin. Lalu bisa juga kompleks dengan makanan. Bayangkan kalau ada makanan yang nantinya membentuk kompleks, bagaimana dia bisa menembus membrannya? Maka perlu ada perlambatan dari proses absorpsinya. Absorpsi itu biasanya berkurang bila diberikan dengan susu atau makanan atau sumber lain yang mengandung kalsium, sehingga di sini nantinya dia akan susah menembusnya. Oke, kompleksasi dengan excipient. Contohnya adalah pembentukan kompleks obat yang paling umum dengan makromolekul. Misalnya adalah bahan gam, santan gam contohnya. Kemudian derivat selulosa. Misalnya adalah CMC, hidroksimetil selulosa. Lalu ada poliol, misalnya adalah PVC. Kemudian ada surfaktan. Jadi ini nantinya akan menimbulkan suatu kompleks yang bisa menghambat ya. Ketika dia bentuknya seperti ada excipient, ya, ketika dia diselubungi biasanya tujuannya adalah meningkatkan kelarutan. Ketika diselubungi maka dia akan terhambat untuk bisa terabsorpsi, tapi dia itu selamat gitu, maksudnya selamat dari artinya terdisolusi bisa, tapi perlu waktu lebih lama untuk dia itu bisa terlepas dari si polimer atau gam atau derivat selulosa yang nantinya membentuk kompleks dengan dia. Contohnya adalah penorbabital membentuk kompleks dengan PEG 4000 sehingga absorpsinya berkurang secara nyata. Tapi pasti ada alasannya kenapa ditambahkan PEG 4000. Misalnya adalah meningkatkan stabilitasnya. Itu adalah salah satu alasan. Sehingga ilmu membuat formula itu tujuannya adalah mendapatkan kondisi paling optimum. Jadi formulasi sebetulnya adalah mencari kondisi optimum yang bisa mendapatkan parameter-parameter konsentrasi plasma, bioavailabilitas yang baik, yang cukup lah, nggak harus paling tinggi.
kemudian stabilitas yang bagus, kemudian uh, kondisi parameter yang lainnya juga bisa terpenuhi. Itu yang menjadi salah satu menjadi kunci dari formulasi. Lalu ada modifikasi kimia. Dari obatnya sendiri, struktur kimia obat bisa mempengaruhi absorpsi secara kimiawi. Molekul obat harus memiliki sifat kelarutan air yang cukup tinggi untuk disolusinya, koefisien partisi yang optimum, lalu difusi yang cepat melalui lapisan lipid, dan gugus kimia yang stabil. Contohnya gini, kelarutan yang baik. Kalau kelarutan yang baik, maka dia jumlahnya banyak. Lalu ada yang namanya PKA, KP, konstanta koefisien partisi. Ya, koefisien partisi dipengaruhi oleh PKA yang nantinya akan melepaskan bagaimana dia itu nantinya akan berinteraksi di sini. Berapa yang dia terionisasi, berapa dia yang terpartisi dari sebuah strukturnya itu nantinya akan mempengaruhi proses absorpsi. Difusi yang cepat melalui lapisan lipid tentunya tidak bisa kalau dia kelarutannya tinggi. Kalau kelarutannya tinggi biasanya sifatnya adalah polar. Tapi kalau dia mau berdifusi lapisan lipid tentunya memerlukan sifat non-polar untuk bisa di sini. Tapi non-polar saja itu nantinya akan nyangkut juga di membran. Nah, salah satu caranya adalah bisa lewat kanal, bisa berdifusi nembus, karena ukuran yang terlalu kecil bisa menembus lewat celah-celahnya. Nah, intinya harus ada difusi yang cepat, supaya kalau difusinya terlalu lama, maka dia itu nantinya akan nyangkut di lipidnya. Jadi tidak bisa menembus, malah tertahan gitu. Lalu gugus kimianya stabil. Contohnya adalah doxycycline, derivat dari tetracycline. Doxycycline itu lebih cepat absorpsinya dibandingkan tetracycline. Sehingga sebetulnya doxycycline itu adalah modifikasi kimia dari tetracycline. Saya belum cari bedanya apa. Kemudian ada erythromycin estelat yang lebih baik daripada erythromycin suksinat. Jadi bentuk estelat itu lebih baik daripada suksinatnya si erythromycin. Kemudian ini adalah barbitur dan turunannya dan perubahan koefisien partisi dan berapa yang terabsorpsi. Koefisien partisi nanti akan menggambarkan berapa jumlah obat bebas. Berapa jumlah obat yang bebas itu nantinya akan berpengaruh pada berapa persentase obat yang bisa terserap. Ini adalah barbital. Koefisien partisinya kecil. Kemudian persentase absorpsinya juga kecil. Kemudian semakin besar, seperti penorbarbital, dia lebih besar, maka persentase terabsorpsinya menjadi meningkat. Lalu ada pentobarbital yang lebih meningkat lagi. Oke. Jadi ada yang bisa modifikasi struktur, itu nantinya berpengaruh pada persentase absorpsi. Jadi jangan dipikir 500 mg paracetamol itu 500 salah. 500 berapa ya penorbarbital? 10 ya? 20? 50. Ya anggaplah 50 mg barbital itu semuanya masuk. Enggak, cuma 12%-nya ternyata yang masuk ke dalam, yang bisa terabsorpsi dan masuk ke dalam plasma. Dan kemudian dia itu akan meningkat seiring dengan modifikasi kimianya. Jadi kalau kita berpikir apa sih pentingnya modifikasi struktur kimia atau kisar atau apa ya, obat-obatan sintetik, penambahan suatu gugus, itu pentingnya adalah di sini. Jadi ada perubahan gugus-gugus yang nantinya sintesis kimia itu nantinya akan berperan di sini dalam mencari obat baru, turunan obat baru, dan meningkatkan
Salah satu parameternya di sini adalah absorpsi gitu. Tapi ada juga peranan yang lain, misalnya ada solus apa tuh, kelarutan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke control release drug. Jadi adalah obat yang dirancang sebagai control release system. Jadi, ada yang pelepasan obatnya terus-menerus selama periode waktu yang lama dan ada yang pulsatif. Jadi ada, periode waktu penundaan pelepasan dan waktu tertentu terjadi akan pelepasan obat cepat, lengkap atau diperpanjang. Jadi ini adalah control release drug contohnya yang saya ambil salah satu contoh, misalnya ada gastroretentive system. Yaitu gastroretentive system ini biasanya digunakan untuk pengobatan kalau ada lambung, misalnya tokak lambung deh, gitu. Kalau ini semuanya dibahas tentunya akan sangat makan waktu, tapi ini saya ambil contoh di mana peranan kontrol release itu bisa berguna untuk suatu pengobatan. Contohnya adalah gastroretentive drug delivery system, yang lagi diklasifikasikan. Ada yang disebut dengan tablet floating, kemudian ada swelling of dosage form, lalu ada sedimentation pellet, dan ada addition to stomach swab. Jadi ini adalah contoh, bukan contoh, klasifikasi gastroretentive yang tujuannya adalah untuk mengatur pelepasan dan berapa lama dia bertahan di lambung. Nah, ini adalah contoh control release produk yang seperti tadi kita gambarkan ya. Ini adalah ambang atas, ini adalah ambang bawah, ini adalah therapeutic window. Jadi kalau konvensional dosage form akan seperti ini, kalau control release dosage form akan lebih panjang. Oke, karena ini nggak ada penjelasannya, coba saya ceritakan. Oke, gastroretentive drug delivery system misalnya adalah tablet floating. Dia artinya dibuat untuk bisa ngambang dalam cairan lambung, sehingga dia lama bertahan di lambung. Jadi yang dibuat itu adalah tabletnya itu bisa mengambang, sehingga rongga dibuat sangat halus, sedikit porinya, sehingga dia tidak disolusi dengan cepat, dia ngambang. Ada udara yang terperangkap di dalamnya, tapi di luarnya enggak, gitu. Jadi dia akan ngambang dan waktunya akan menjadi lama. Kemudian yang ini adalah menyediakan pori, swelling of dosage form, nantinya akan membuat dia mengembang, terisi air, dia memiliki kelenturan dan nantinya akan mengembang dan bisa bertahan lebih lama. Lalu ada yang sifatnya addition di lambung. Nantinya dia akan menempel di lambung dan nantinya akan bertahan lebih lama. Kemudian ada sedimentation pellet, jadi dia dalam bentuk terkompleks ini, dalam bentuk sedimen yang nantinya akan susah larut dan bisa lebih lama bertahan di lambung, gitu contoh. Ini biasanya misalnya digunakan untuk tokak lambung. Tokak lambung adalah pengobatan yang ada di sini, asam lambung gitu. Misalnya perlu daerah ini. Artinya dia harus lama kan berada di lambung, tapi biasanya suatu obat itu akan mengikuti waktu pengosongan lambung. Nah, salah satu caranya yang biasa digunakan adalah dengan gastroretentive drug delivery system. Ditahan di lambung lebih lama si obatnya, gitu, dengan cara-cara ini. Oke. Kemudian kita bahas advantages of extended release dosage form over conventional form. Jadi keuntungannya adalah reduction in drug blood level fluctuation, kemudian yaitu artinya mengurangi fluktuasi konsentrasi dalam darah. Jadi dia itu nantinya akan mengontrol rate of drug release, peaks and valley. Jadi dia dikontrol puncak dan lembahnya itu dikontrol dari obat yang bisa tereliminasi. Kemudian ada frequency reduction of dosing. Jadi di sini
mengurangi frekuensi pemberian. Jadi ketika dia bisa dikontrol pelepasannya, maka pemberiannya bisa diatur lebih misalnya hanya sekali minum untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian enhance patient convenience and compliance. Jadinya karena pemberiannya bisa sekali, nanti mengambil obatnya itu pengambilan atau administrasi obat atau minum obatnya bisa lebih 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 simpel, hanya diberikan sekali, jadi mengurangi mengurangi waktu, apa tuh, mengurangi kal apa tuh, berapa kali mengkonsumsi obatnya dan, meningkatkan kepatuhan dari pasien. Kemudian bisa juga reduction of adverse side effect. Di sini ada, karena kita mengontrol jumlahnya dalam plasma, maka dia itu akan diharapkan bisa teratur berapa jumlah yang menimbulkan efek samping atau enggak gitu. Lalu reduction in overall healthcare cost, jadi bisa mengurangi, pemakaian obat. Misalnya beliau dikasih obat 1 ppl gitu, eee sudah sehat dalam minum obat cuma 2 aja, sisanya biasanya dibuang. Jadi, pemberian kontrol rilis itu bisa diberikan satu kali tapi udah yakin sembuh gitu loh, daripada diberikan 10 kemudian nggak sakit-sakit lagi, biaya obatnya expired duluan daripada dipakai. Berarti, healthcare cost-nya bisa lebih tinggi dari proses seperti itu. Kemudian ini ada resume dari kondisi, eee kondisi apa tuh, saluran cerna dan, strategi dari, dosis form yang bisa kita lakukan untuk me me apa ya, mencapai target terapi yang kita inginkan. Misalnya di sini diambil contoh adalah tablet, dengan pitosan dan enteric layer. Jadi, dia itu nantinya akan akan tetap ada di lambung kemudian, dia mulai mulai berkurang, mulai, terdissolve enteric coat ya. Jadi tablet paling luarnya sudah, di lambung itu mulai terkikis kemudian di usus kecil atau di usus halus nih, dia itu sudah mencapai bagian enteric coating-nya. Artinya salut enteriknya yang sudah mulai terkikis. Ini salut luarnya, ini salut enteriknya. Kemudian di sini chitosan coated layer-nya baru terdisintegrasi kalau kita, setelah sampai di usus besar. Artinya, ketika dibuat multilayer, maka waktu disintegrasinya akan mempertahankan bentuk sediaan seperti ini. Dia disintegrasi sedikit demi sedikit dan ujung-ujungnya baru habis semuanya ter apa, disintegrasi di large intestine. Jadi, di usus besar dia baru habis semua terdisintegrasi dan baru diserap di sana. Kemudian bisa juga, suatu control release itu diatur berdasarkan pH-nya dan waktunya. Jadi dari sini, eee, kita bisa melihat mapping ya berapa berapa pH-nya, dari masing-masing rute gastrointestinal, sehingga nanti kita bisa berpikir berapa lama dia tertahan di sana, kita mau mentargetkan diserap di mana, apa ada di saliva. Jadi ini adalah resume, mapping dari strategi. Bagaimana formulanya itu dan bagaimana tubuh kita akan, eee, memproses si formula tersebut. Oke, terima kasih, tentang itu aja tentang, eee, aspek formulasi dari sediaan oral yang berpengaruh pada kemampuannya dia terdisintegrasi, eee, bagaimana formula mengatur disintegrasi, bagaimana bagaimana apa saja faktor yang berpengaruh dalam disolusi, kemudian, bagaimana suatu formula itu bisa
bisa bisa diatur menyesuaikan dengan kondisi fisiologis dalam 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 saluran cerna. Itu yang sudah kita bahas. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi dari saya sudah segini aja sih materinya, mulai dari absorpsi, ADMI semuanya sudah saya ceritain. Kemudian saya juga membahas tentang bagaimana sediaan oral. Nantinya akan dilanjutkan lagi oleh Pak Agung ya untuk materi berikutnya. Jadi habis ini kita bisa ujian tengah semester dulu ya tentang topik yang sudah saya berikan. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, jika nggak ada, saya rasa sudah cukup ya, kuliahnya akan saya akhiri karena saya lanjut lagi habis ini ada farmaseutika, habis itu ada IPE, ya masih banyak yang hari hari Jumatnya padat Mas. Oke, terima kasih sampai di sini pertemuannya. Minggu minggu depan kita, coba ya ujian ya, atau kalau mau dicarikan waktu boleh, mau hari lain, terserahlah. Nanti saya siapkan. Ujiannya bisa UASE ya, karena kita masih online. Oke, terima kasih. Selamat siang, kuliahnya saya akhiri ya. Selamat siang Bapak, terima kasih banyak.